Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat ya bro buat kita semuanya. Seperti yang kalian lihat video ini, saya iseng-iseng ya. Kebetulan emang lagi di Jakarta dan nggak banyak spot saya untuk bermain drone di ibu kota ini, di Jabodetabek lah intinya. Saya tinggal sih di Depok ya, di daerah Cinere. Ini memang sangat dekat perumahan saya dengan pintu tol Matoa yang nantinya akan masuk ke tol Desari nih. Kurang lebih sih tadi sekitar 10 sampai 15 menit ya untuk masuk ke tol ini ya. Nah, ini video saya percepat 1,5 kali aja bro, supaya nggak terlalu lama dan bosenin. Ini saya sudah masuk di line jalur Depok Antasari atau Desari. Jadi ini tepat 2 tahun ya semenjak pandemi ini, pandemi yang tidak menyenangkan ini mewabah di Indonesia ya, Maret 2019. Sekarang pas genap juga ya, Maret 2022. Nah, saya juga sudah 2 tahun juga ini nggak merasakan perjalanan di tol dalam kota. Termasuk ini rute yang nanti akan setiap hari saya lewati waktu saya ngantor di SCBD ya. Jadi alhamdulillah lah ya, meskipun saya anak dari daerah, orang kampung, tapi alhamdulillah rezekinya dikasih kemudahan dan keberkahan bisa ngantor di kawasan elit Jakarta ya, di kawasan SCBD Jakarta Selatan, Sudirman Central Business District ya, kalau nggak salah singkatannya. Karena udah 2 tahun saya nggak ngantor jadi bingung. Ini rute sehari-hari saya bro, dari rumah terus ngantor di daerah SCBD. Nanti kalian lihat aja saya ngantornya di mana dan di gedung apa. Nah, nanti kalian tebak sendiri ya. Alhamdulillah saya sangat bersyukur sekali bisa mendapatkan kesempatan dan amanah untuk bekerja di daerah SCBD itu, di salah satu perusahaan yang bergerak di sektor energi. Saya kangen jujur bro, sudah 2 tahun juga itu jarang pulang ya, karena semenjak pandemi itu perusahaan yang saya bekerja di situ tuh membebaskan saya untuk tinggal di mana aja. Jadi saya memilih tinggal di daerah Banyuwangi yang memang spot wisatanya banyak, cakep lah pokoknya, ke Bali deket, terus Gunung Ijen, laut-lautnya, pantainya juga bagus. Jadi saya setiap hari bisa healing di Banyuwangi itu bro. Nah, ini kesempatan ini kebetulan saya pulang ke Jakarta, ke rumah Depok, jadi sekalian mampir. Ini kita exit di tol Desari, langsung lanjut gasken menuju ke flyover Antasari ya. Nah, ini jadi setelah dari tol Desari itu saya ambil kiri. Ini untuk exit, tapi nggak ke kiri exit ini ya, karena kalau exit ke kiri ini ke arah Cilandak dan Lebak Bulus, saya lurus menuju ke Antasari ataupun Blok M bro. Kalau kanan atas itu kalian bisa mengarah ke Jor ya, nyambung. Nah, ini tolnya berlapis-lapis ya. Ini 2 tahun yang lalu juga saya waktu masih ngantor sebelum pandemi juga fasilitas ini sudah ada sih. Jadi nggak begitu heran ya. Cuman kita akan lihat coba seperti apa ya traffic volumenya selama pandemi ini yang masih mewabah Omicron. Jadi memang kalau saya lihat sih relatif agak longgar ya, karena memang dulu sebelum pandemi itu jalur sini udah padet banget ya bro. Saya kalau tiap pagi ngantor itu, tapi saya bersyukur sih rumah ke SCBD itu nggak lebih dari 1 jam kok, rata-rata paling semacet-macetnya tuh 40 menit ya. Jadi saya di rumah itu, dari rumah tuh biasanya habis sarapan jam 7 lah, itu udah jalan ngantor pakai mobil ya. Nah, ini udah mulai terasa nih macetnya nih. Ini karena di depan itu ada flyover Antasari. Nah, ini flyovernya ini bro. Kalau pagi enak ya, yang dibuat kontraflow, jadi kita langsung bisa naik ke atas sana. Karena ini udah agak-agak siang, jam berapa ya, jam 10-an mungkin saya ini keluar. Jadi jalurnya sudah dinormalkan kembali. Ini lampu merah. Lampu merah mana ya? Kalau lurus itu Fatmawati sih. Pasar apa sih namanya, Cipete ya, kalau ke kiri itu Cipete. Saya sorry bro ya agak lupa, karena saya tuh sebetulnya Jakarta Selatan udah cukup hafal ya.
Karena dari semenjak saya bujang itu udah pergaulan saya udah di Jakarta Selatan ya. Asik. Cuman saya nggak bisa bahasa Jaksel yang kayak sekarang-sekarang dipraktekin anak-anak gaul ya. Saya dulu sering ngekos sih, memang waktu bujang tuh ngekos di daerah Simpruk, Kebayoran Lama, terus Gandaria City itu sering lah aman. Nah ini tol di Sari, bukan tol, flyover di Sari ya. Kita lanjut turun dari flyover ini nanti, sorry ini ya flyover Antasari ya. Depan kita ini langsung ke Blok M bro. Ini benar-benar rute sehari-hari saya waktu masih ngantor ya. Kangen juga ya. Tapi ya saya salah satu keberkahan pandemi ya. Sebenarnya pandemi saya juga nggak berharap sih. Semoga segera kelar dan usai. Tapi setidaknya salah satu yang bisa saya nikmati dari kondisi pandemi ini, saya nggak perlu ngantor sih bro. 2 tahun ini ya work from home, ke lapangan, ngebur, waktunya pulang libur, ke rumah, jalan-jalan, traveling, balik lagi ke lapangan, ngebur lagi 2 minggu, pulang lagi, nggak perlu ngantor gitu. Tapi semua kita kerjakan ya work from home, work from hotel, work from field juga ya, karena memang banyak meeting-meeting dan sebagainya. Dan alhamdulillah memang pekerjaan yang kita lakukan ini tidak tergantung harus berkantor gitu sih, bisa kita kerjakan di mana aja untuk menyelesaikan pekerjaan dan lain sebagainya. Ini kawasan Blok M bro ya, untuk perempatannya. Kalau ke kiri ini kan Bajai-Bajai, ini sebelah kiri ini terminal Blok M ya. Kalian pasti tahu lah ya Blok M dengan ikonnya gule tikungan ya betul. Ini depan ketemu flyover, kita turun karena kalau ke atas ke kiri itu ke arah Majestic, RSPP, ke kanan itu ke daerah Walter Mongen-Sidi sih, daerahnya PLN ya, kawasannya kantor pusat PLN kalau nggak salah. Ini kita lurus, flyover ini masih sama, gelap ya, iyalah gelap namanya di flyover ya. Setelah tembus flyover, sebelah kiri nanti ada kantornya Kementerian PU ya, Pekerjaan Umum. Ini rute yang saya lewati dan alhamdulillah enaknya tuh jalur saya dari perumahan di kawasan Cinere ya menuju ke kantor saya SCBD ini bebas banget dengan jalur yang disebut 3-in-1 atau ganjil genap ya. Nah ini kita putar balik ke kanan, tadi sebelah kiri itu kantor PU nya bro. Ini saya putar kanan dikit, habis itu langsung ke kiri ya, bukan motong sih, ini emang jalur besar juga sih, cuman lewat komplek-komplek elit gitu. Dan nanti tembusnya langsung di Senopati, daerah SCBD nanti. Nah, kalian nikmatin aja di sini. Jadi seperti yang tadi saya bilang, rute yang sering saya lewati ini alhamdulillahnya di luar dari ganjil genap ya. Jadi hari apapun saya bebas sih. Karena kalau kena ganjil genap repot juga ya, karena mobil saya cuma satu ya, bro. Saya nggak mau beli mobil lagi. Karena sayang duitnya. Satu mobil aja udah cukup lah ya. Nih lanjut lagi, bentar lagi nanti kita ketemu pertigaan, tembus di daerah kawasan Senopati nih. Banyak kafe-kafe tongkrongan yang gaul abis di sini bro. Kayak aku tuh gaul abis juga kalau ngantor dulu. Ya enggak sih, sekali-kali lah ya kalau diajak teman-teman kadang nongkrong ngopi di sini. Ya sekali-kali nggak masalah lah ya, yang penting nggak tiap hari sih. Karena saya nggak hobi nongkrong juga bro, mendingan di rumah. Saya hobinya main drone sih, mending kalau ada spot saya main drone daripada nongkrong ngopi gibah. Aduh nambah dosa nanti malah. Karena saya orangnya apa ya, ya flat aja sih, kerja makan pulang udah selesai gitu sih. Ya sekali-kali ketemu teman lama yang mungkin karena udah jarang ketemu, kita tugas di lapangan yang berbeda, jadwalnya berbeda, nggak pernah ketemu, temu kangen. Nah itu biasanya nongkrong sih, makan siang bareng ataupun pulang dari kerjaan kita nongkrong bareng gitu. Nih welcome di kawasan Senopati ya, tikungan ini ke kanan kita. Ini sebelah kanan kiri nih tempat-tempat tongkrongan artis-artis semua lah, high level lah ya.
Kalau saya, waduh berat. Saya nongkrongnya di kopi Starling aja lah. Ini kita ke kiri, Bro. Set. Nah, ini sudah memasuki kawasan elit SCBD ini, daerah-daerah perkantoran yang cukup apa ya, elit memang. Saya paham sendiri banyak perusahaan asing di sini, perusahaan-perusahaan minyak yang kelas dunia juga banyak di sini, perusahaan-perusahaan financing ya, baik perbankan dan sebagainya juga banyak di sini, perusahaan manufacture, konsultan dan sebagainya juga banyak di sini, mining, sektor-sektor energi juga banyak. Termasuk juga ada Pacific Place ya, nanti kita akan lewati. Nah, ini kita ke kiri nih, Bro, karena depannya ke blok tuh. Sebelah depan kita kanan ini Equity Tower ya, salah satu perkantoran kawasan SCBD juga. Cuman saya nggak ngantor di situ ya. Nah, ini lanjut lagi, kita lurus. Nah, nanti depan ini kita kanan. Nah, sebelah kiri itulah nanti alhamdulillah salah satu gedung perkantoran yang saya mengantor di situ. Nah, ini Energy Building SCBD. Semenjak pandemi, saya kangen juga nggak pernah ngantor di sini karena memang cukup ketat kebijakan perusahaan saya. Bahkan untuk ngantor aja harus swab antigen dulu setiap hari. Dan karena saya bukan megang sih, karena saya sudah rutin untuk beraktivitas dengan jadwal 2 minggu di salah satu lapangan yang sedang kami kembangkan ini. Jadi manajemen juga tidak memaksa dan tidak meminta saya dan tim untuk ngantor karena memang sudah memiliki rutinitas di lapangan. Jadi saya ngantor di Energy Building tadi, Bro. Dengan teman-teman CS kental saya. Banyak yang dari Bali ada, dari Bandung ada, dari Ampera ada, dari Bogor juga ada. Nah, ini sebelah kanan tempat favorit kita makan siang, Pacific Place. Anak-anak SCBD yang ngantor di SCBD pasti tahulah Pacific Place, salah satu mall yang cukup komplit ya. Baik dari food courtnya, pilihan makanannya maupun beberapa produk-produk consumable yang kita cari, teknologi-teknologi gadget juga ada di situ juga sih. Nih saya ke kiri, muter ke kiri aja, keluar ke Jalan Sudirman. Coba nanti kita puterin sekali lagi ya. Jadi Energy Building itu ada berapa lantai ya? Saya lupa ya, Bro, karena udah 2 tahun nggak ngantor. Pokoknya sekitar 30 lantaian lebih lah. Di beberapa grup perusahaan yang saya ikutin kan sektornya banyak ya. Beberapa tim operation lainnya. Meskipun di lantai-lantai lain juga ada tim-tim dari company kita juga sih. Cukup nyaman saya alhamdulillah ngantor di SCBD. Selama kurang lebih 7-8 tahun saya di Jakarta sudah berbagai macam perkantoran ya, kawasan yang saya pernah ikuti. Yang pertama saya waktu di Jakarta itu di daerah Jalan Merdeka Timur, Bro, kawasan Monas itulah. Ada salah satu perusahaan juga. Terus saya resign pindah dibajak ke salah satu perusahaan energi juga yang berkantor di TB Simatupang. Terus berikutnya saya juga pernah di Setiabudi juga, di perusahaan sektor energi juga yang berkantor di Standard Charter. Nah, ini yang saat ini saya mengantor di Energy Building ini. Seperti anak panah ini ya, lobbynya cukup luas karena berada di hook ya, nikung gini sampai ketemu tikungan lagi. Ini biasanya kalau parkir saya di basement bawah itu. Ini sebagai cara untuk mengobati saya karena udah 2 tahun nggak ngantor ya, Bro ya. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih.